Oi, cuy, kasih tepuk tangan dulu lah, karena YouTuber tersembunyi ini nggak delay lagi. Hehehe. Sesuai sama yang lu lihat di thumbnail, Derita jadi jungler di HOK. Mungkin sebagian dari kalian ada yang bilang, apa anda pick me banget, dikira jadi role lain kagak ada deritanya apa? Ya sebenarnya ada benernya sih cuy, karena ya tiap-tiap role udah punya job desk sama deritanya masing-masing. Kayak semisal Roamer udah bukain map, tapi timnya tetap maju-maju sendiri gak jelas, dan akhirnya mati. Atau farmland yang udah late game tapi gak ada yang mau cover. Atau mid lane yang selalu disalahin kalau rotasinya salah. Ataupun class lane yang udah teleport jauh-jauh tapi cuman dapat hikmah doang. Nah itu tadi contoh-contoh. Loh bang, contohnya jungler mana? Apa coba? Masa thumbnailnya Derita jungler tapi gak kasih contohnya? Wait, sabar cuy, jangan langsung lu potong-potong, karena ya hidangan utama nggak dihidangin pas pertama. Anjay. Jadi sabar dulu, dengerin yapingan gue. Hehehe. Derita ya, Derita. Dari sekian role yang ada di HOK, kenapa gue milih Derita jungler yang gue jadiin konten cuy? Karena ya yang pertama gue sendiri user jungler cuy, dan ya bahas hal yang udah lo tahu rasanya lebih gampang cuy. Karena ya secara kan lo udah sering ngalaminya, jadi lo harusnya udah belajar dong dari pengalaman itu. Tapi kalau lo udah main HOK dari lama dan gak belajar dari pengalaman kayak pemerintah, mending lo uninstall aja cuy. Dan yang kedua karena biar nanti role lain gue juga jadiin konten cuy, gak mau gue jadiin satu. Hehe. Dan lanjut gue yang main role jungler hitungannya udah dari season 2 kalau gak salah, pas zaman-zamannya Lam skin kuning build tank. Dan setelah lama banget jadi jungler, gue sadar ada beberapa hal yang pasti pernah kalian alamin juga cuy. Nggak pasti juga sih, sotoy aja gue. Derita ya. Sebenarnya derita yang bakal gue bahas di sini derita pas solo cuy. Karena ya nggak usah gue jelasin lagi kenapa pas solo. Sering gue sebut juga di video-video gue yang lain. Loh bang, berarti main solo lebih susah ya? Emang bener sih, master hasil solo lebih jago dari epic hasil party. Anjay. Gak gitu blok. Justru kalau main solo lu gak dapat apa-apa cuy. Ya dapat sih derita sama turun bintangnya. Tapi santuy cuy. Di sini gue juga ada bahas kok buat yang kalau mabar. Jadi santai aja cuy. Halah nyocot lu, cuma game aja ada deritanya. Lu bisa diem gak sih? Gak usah lama-lama cuy, karena ya gue orangnya bukan yang suka basa-basi. Dan gak usah lama-lama cuy, karena ya gue orangnya bukan yang suka basa-basi. Dan gak usah lama-lama cuy, karena gue orangnya bukan orang yang suka basa-basi. Jadi langsung aja bahas derita jadi jungler. Oh ya, disclaimer, ini pendapat pribadi gue. Jadi kalau lu gak setuju ya bacotin aja di komen. Jangan lu report, nanti channel gue hilang lagi kunyuk. Lah emang lu ada pernah hilang channel bang? Pakai nanya. Oke lah, langsung aja lanjutin yang tadi. Derita yang gue rasain pas gue main jungler ini tekanan buat adu smite cuy. Karena ya jangan sampai smite tuh jadi kayak smite viral cuy. Nanti dibacotin lagi lu sama tim lu kalau kagak benar smite-nya. Dan adu smite di HOK itu gak tahu kenapa rasanya susah banget cuy. Karena ya bisa lu lihat sendiri bentukan tempat Tyrant, Overlord sama Tempest-nya. Ini tuh serasa kalau lu pingin kontes ya wajib gebuk-gebukan, bonyok-bonyokan lah. Gimana ya, kalau lu mau hit objektif di arah belakang ya susah. Jadi harus dari depan atau samping. Dan buat jungler ini ngeri banget cuy. Kan biasanya pas adu objektif harus ada di posisi yang bisa nge-smite ya. Mana pasti lu dipegangin lagi sama musuh lu. Dan kalau lu mati ya gak dapat objektifnya. Dan siap-siap aja cuy buat dibacotin sama tim lu. Dan ini solo atau mabar pun sama-sama bisa kena cuy. Tapi bedanya kalau solo cuman dibacotin pas in game. Tapi kalau pas mabar sampai besok malamnya lagi masih bisa dibahas cuy sama temen-temen lu itu. Jadi siap-siap aja. Terus lagi nih deritanya, lu jadi jungler sering banget dipaksa ambil objektif. Ya sebenarnya wajar ya, kan secara itu emang job desk lu. Tapi yang gue maksud, ketika lu dipaksa ambil objektif pas kondisinya kalah atau gak nguntungin. Kayak semisal kalah setup. Nah semisal pas di keadaan itu
lo dipaksa buat ambil Overlord atau Terran sama tim lo. Tapi musuh lo udah stay. Dan pas lo bilang bantu juga, tim lo malah pura-pura budak, pura-pura gak lihat map. Ya udah bang, ambil aja objektif satunya lagi. Itu jawaban paling normal cuy. Dan ya emang bener, gue juga bakal lakuin hal itu. Tapi biasanya kalau musuh udah jago, objektif satunya bakal ditongkrongin sama musuh lu. Dan apakah tim lu bakal bantu? Oh ya tentu tidak. Peduli apa mereka? Yang ada mereka bakal ngata-ngatain lu cuy. Jadi buat lo player-player HOK di luar sana, kalau jungler lu minta dibantuin setup objektif, ya bantuin lah. Jangan pura-pura budak cuy. Jugaan nanti lu juga dapat untungnya ya kan. Jadi please lah, jangan egois cuy. Oh ya, ama kayak semisal jungler tim lo udah melarat, kalah gold ama level ama musuh, please juga cuy. Jangan lo ambil buff ama jungle-nya. Jangan lo mikir, ayolah jungler tolol, sia-sia aja farming, sini aja ada buffnya buat gue aja. Jangan mikir kayak gitu cuy. Ya walaupun jungler lo bikin trust issue, tapi percaya aja dulu cuy. Soal dia nanti bakal bisa balikin keadaan apa enggak, pikir nanti aja. Karena ini game 5 versus 5. Janganlah lu bikin temen lu kesusahan. Intinya percaya aja dulu cuy. Dan biasanya ini user farmlane cuy yang sering banget gue ketemu sama farmlane yang ngambilin jungle-nya jungler lu sendiri. Jadi udah cuy, jangan dilanjutin, kasihan jungler lu. Lagian geh, semisal jungler ngambil objektif atau nyolong objektif musuh, bakal didiemin cuy. Tapi sekalinya gak ngambil atau kecolongan objektifnya, malah dicaci maki. Mana walaupun kalau jungler udah kidong-kidong game di awal sampai mid, kalau timnya mainnya gak bener, blunder mulu, ya bakal kalah-kalah aja. Di sini soalnya kagak ada solo carry cuy, gak kayak di sebelah. Dan ya mungkin segini dulu aja cuy. Dan jangan lupa sama tepuk tangannya karena gak delay. Dan thanks for watching.